Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Bapak Ibu sudah 3 bulan lebih gereja-gereja melakukan ibadah secara online. Dan biarlah kesempatan beribadah walaupun secara online Bapak Ibu mempergunakannya. Waktu yang terindah, waktu yang terbaik, waktu yang teristimewa ketika kita bisa beribadah kepada pencipta kita, kepada juru selamat kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang ini kita memasuki kehidupan yang new normal. Dan gereja sedang mempersiapkan diri kembali untuk membuka pintu gerejanya. Gereja-gereja sedang mempersiapkan diri untuk kembali mengadakan ibadah di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 3 bulan lebih masa pandemi COVID-19, banyak gereja sedang bergumul, banyak gereja sedang mengevaluasi segala kegiatan pastoral mereka, segala pelayanan mereka. Dan berharap GKI Pinang Sia pun mengevaluasi dan juga bisa berubah dan juga bisa diperbaharui. Berubah dalam hal apa? Diperbaharui dalam hal apa? Di dalam Alkitab ada satu contoh teladan kumpulan orang percaya yang dituliskan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kualitas kehidupan jemaat mula-mula yang memberkati. Kualitas kehidupan jemaat mula-mula yang menjadi teladan. Bagaimana kualitas mereka? Bagaimana teladan mereka? Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, jemaat mula-mula yang mereka lakukan adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka bersatu. Mereka membagi-bagikan kepunyaan mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka suka juga berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Dan mereka juga suka berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bersekutu satu dengan yang lainnya. Itulah kualitas jemaat mula-mula. Itulah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka lakukan dengan sukacita. Mereka lakukan dengan tulus hati. Dan apa yang terjadi? Ayat 47 dikatakan, dituliskan, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat GKI Pinang Sia, mari kita rindu berubah. Kita rindu diperbaharui seperti jemaat mula-mula. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari pengalaman virus corona ini, mari kita berubah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami datang kepadamu dan kami sungguh memohon kebaikan-Mu. Tunjukkanlah apa yang kami harus lakukan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kami butuh akan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami harus mengerjakan yang baik di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Mohon Roh Kudus memimpin kami, menggerakkan hati kami, dan pakai kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami.
Biarlah juga teladan dari jemaat mula-mula menjadi satu bagian yang sungguh kami mau lakukan, seluruh jemaat GKI Pinang Sia. Ketika kami diberikan kesempatan untuk hidup, biar kami berani untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau beribadah. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan berkati ibadah yang kami ikuti, biarlah sekali lagi menyentuh hati dan pikiran kami dan membawa kami lebih dekat, lebih percaya, lebih setia kepadamu. Berkati jemaat-jemaat GKI Pinang Sia. Tuhan pimpin di dalam setiap kebutuhan, di dalam setiap permasalahan. Biar mereka berjumpa dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memenuhi kebutuhan mereka. Dan berkati untuk gereja-gereja klasis Priangan yang mengadakan ibadah. Tuhan pimpin pertumbuhan kerohanian mereka pun. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau dengar doa kami ini. Kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih dari itu kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita ambil waktu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Kebaktian kita pada pagi hari ini hanya boleh terlaksana dikarenakan adanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara, nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan. Biarpun kondisi apapun, kita senantiasa memujilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dipuji, karena Dia telah mengasihi kita, Dia telah mengampuni dosa kita, dan Dia telah menghibur kita dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian Bangunlah Kami.
yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bait yang ketiga. Pujilah Allah, Sang Anak Domba, yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Saudara, mari kita ambil waktu untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu secara pribadi untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersujud, kami mengaku segala dosa-dosa kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, baik dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, ataupun dosa yang ada dalam pikiran kami Tuhan yang akan kami lakukan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berulang-ulang Tuhan menyakiti Engkau. Kami tidak berulang-ulang Tuhan melanggar segala firman. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa kami, mampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat 9 dan 14. Roma 8 ayat 9 dan 14 yang berbunyi demikian, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita dari anugerah dari Tuhan. Saudara, kembali kita akan muji Tuhan, yaitu ku memilih Yesus. Biarlah kita dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, atau dalam kehidupan kita tetap memilih Yesus sebagai Allah kita, Tuhan kita. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang,
yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Bait yang ketiga, Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahaga hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Simon Stevi. Biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau tolong kami sehingga bacaan dan renungan menolong kami memahami dan menguatkan kami untuk tetap menjadi anak-Mu yang setia. Sertai hamba-Mu juga. Sertai semua alat yang digunakan. Sehingga setiap kami belajar sesuatu yang terus diperbaharui oleh Roh Tuhan yang kudus. Di dalam putra-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak untuk membuka Yohanes 20 ayat 15-18 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Hari ini saya memberi tema physical distancing, yang tujuannya adalah untuk meng-highlight ayat dari Yohanes 20 ayat yang ke-17. Ketika Maria menjawab panggilan namanya itu Rabuni, dia seperti ingin mencengkram. Yang sebenarnya makna Rabuni itu bukan hanya guru di dalam komunitas Yahudi masa lalu, tapi juga itu sebuah respon dari seorang yang dipanggil Allah selaku umat untuk menyembah. Jadi dengan kata lain, ide tentang Rabuni dari Maria itu mau menggarisbawahi, sekarang aku faham bahwa Yesus bukan hanya bangkit dari kematian, tapi engkau adalah Allah. Menjadi masalah adalah Maria ingin mengungkapkan kerinduan yang begitu mendayu-dayu, dia ingin ekspresikan. Karena memang dia selaku murid yang setia. Tapi hari itu seakan-akan Yesus menahannya. Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi sebaliknya pergilah engkau kepada saudara-saudaraku. Karena nanti ketika aku pergi kepada Bapakku yang juga Bapakmu, Allahku, Allahmu selesai, pada akhirnya engkau juga akan berjumpa dengan aku. Nah itu yang menjadi bagian yang mau digarisbawahi. Jadi ketika nanti Yesus akan pergi kepada Allah yang dipercaya dan disembah umat, sekaligus mempunyai relasi yang diperbaharui selaku Bapa, di mana Anda dan saya karena iman kepada Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Dan hari ini kita ingin memikirkan tentang ayat ini, physical distancing. Saya terpicu juga dengan tulisan artikel teman-teman yang meng-highlight tentang Slavoj Zizek yang menulis buku Pandemic. Ada beberapa kolega saya yang juga meng-highlight itu di Facebook dan Instagram dan lain sebagainya. Yang menarik adalah Slavoj Zizek itu menulis satu buku berjudul Pandemic. Dia sedang mengkritisi bahwa ternyata manusia itu begitu rentan, rapuh menghadapi virus yang memang mematikan. Kemampuan untuk menularkannya itu membuat orang menjadi panik ketimbang memiliki rasio yang baik bagaimana menghadapi, menyelesaikan masalah, dan bagaimana menata ulang kehidupan dunia baru yang akan kita diami kelak. Maka dia coba untuk menolong kita. Ada beberapa yang dia mau garis bawahi. Ternyata makna berjarak dengan physical distancing hari ini melalui kita PSBB yang mungkin lainnya menyebut dengan lockdown itu menjadi bagian yang sebenarnya mau mengingatkan bahwa semakin kita berjarak menandakan kerinduan bahwa kita adalah makhluk sosial yang perlu menjalin dan merawat hubungan itu. Itu konsepnya Zizek. Lalu yang kedua dia mau garis bawahi juga bahwa pola lama yang saudara dan saya hidupi hari ini dengan menemukan paradoks-paradoks itu harus dibenahi dengan mengganti pola baru. Itu sebab dia mengatakan kita harus mempunyai perubahan radikal di dalam sikap mental. Artinya pengalaman mental kita itu harus menjadi titik awal untuk sebuah kehidupan yang baru. Dan yang ketiga dia mau mengatakan kita perlu solidaritas dan juga koordinasi secara global untuk mengatasi kepanikan itu. Karena hanya dengan cara itu, Anda dan saya bisa menjadi satu manusia yang berguna. Karena makna dari solidaritas itu adalah satu kesatuan ya, yang menghasilkan sesuatu yang didasarkan kepada komunitas yang mempunyai interest, objek, dan tujuan yang sama. Jadi dengan kata lain ketika Yesus juga mau mengatakan pergilah kepada saudara-saudaraku,
harusnya itu menjadi kesempatan Maria untuk membangun strategi bahwa kita harus punya pola pikir baru. Bagaimana seharusnya kita beribadah? Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia yang baru itu? Sementara Maria di dalam ayat yang ke-17, sesudah dia menyapa Yesus dengan Rabuni, yang artinya guru, tapi lebih dari itu tadi saya katakan Allah yang memanggil umat untuk menyembah. Dengan kata lain, dia melihat bahwa Yesus itu bukan hanya sudah bangkit dari kematian, tapi dia membuktikan dirinya adalah Allah, Tuhan yang diurapi, atau Mesias, Kristus. Dan dari sana, Yesus mengatakan, pergilah, beritahu itu semua. Kenapa menjadi bagian yang sedemikian? Karena sebenarnya Maria sudah dapat kesempatan melihat Yesus yang dia rindukan. Berjarak sekian hari dari kematian. Dan akhirnya sampai kebangkitan 3 hari. Itu kerinduan yang mendalam, dan ketika ingin diwujud nyatakan, justru pada waktu itulah Tuhan mengatakan, jangan sentuh, karena aku belum kembali kepada Bapa, yang juga akan menjadi Bapamu, kepada Allah yang mengutus aku, yang juga adalah Allahmu. Nah, di dalam rentang waktu physical distancing itu sebenarnya kita harus menggunakan waktu memberitahukan segala hal baru, supaya kita bisa hidup di dalam pembaruan yang Anda dan saya adalah manusia baru. Kenapa? Karena Nas tadi mengingatkan bahwa kita harus memberitakan kabar baik itu, apakah situasinya baik atau tidak baik. Sampaikan, itu amanat seorang Rasul Tuhan yang menjelang tua, menyampaikan legasinya kepada Timotius muda untuk melanjutkan tugas panggilan Tuhan. Berarti Anda dan saya harus memberitakan kabar baik itu atau Injil itu kepada setiap orang. Dan bagaimana Anda dan saya bisa mempunyai motif yang baik? Maka di dalam berita anugerah Roma 8 ayat 9 dan juga 12, kalau saya boleh bacakan kepada saudara-saudara sekalian, di dalam bagian itu dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus itu identik dengan roh Allah. Maka di ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya menurut hidup daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan atas tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ketika Anda dan saya tidak lagi berhutang kepada daging, tapi kepada roh. Kenapa? Karena Anda yang percaya kepada Yesus, maka kita sudah dilahirbarukan di dalam roh, yang harusnya roh Allah ada tinggal di dalam kita. Dan di dalam bagian itulah engkau dan saya hari ini diingatkan, supaya kita bisa menggerakkan perjalanan hidup yang memuliakan Dia. Saya menjadi teringat, kalau memang hari ini engkau dan saya perlu memikirkan yang Zizek itu tegaskan perihal 3 poin. Kita harus berjarak untuk mengingatkan kembali kerinduan, merawat komunitas selaku makhluk sosial. Kita juga perlu mengubah pola lama untuk mendapatkan satu pola baru hidup di dunia yang sebut saja mendatangkan kenyamanan sekaligus keamanan yang kita mau. Bagaimana harusnya kita berperilaku di dalamnya. Dan kita perlu solidaritas global yang mengkoordinir banyak masalah di dalam kehidupan. Bukan orang perorangan atau komunitas per komunitas, tapi keseluruhan selaku umat manusia. Karena sesungguhnya kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, ketika engkau dan saya sampai di dalam pemahaman keterkaitan ayat-ayat tadi, maka harusnya kita juga mempunyai hal yang sama seperti Maria Magdalena. Bagaimana dia akhirnya pergi kepada saudara-saudara yang lain yang disebut rasul. Paling tidak di dalam catatan Injil Sinoptik, ada Petrus di sana, ada Yohanes di sana, dan rasul-rasul lain yang akhirnya membuktikan memang Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, saya teringat akan apa yang dipikirkan seorang Mahatma Gandhi. Dia mengatakan satu hal. Saya terjemahkan saja. Dia mengatakan bahwa kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik. Kekuatan
tidak berasal dari kapasitas fisik. Tapi kekuatan itu berasal dari keinginan yang tak terkalahkan. Apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan keinginan yang tidak terkalahkan? Yang dia mau garis bawahi adalah sebuah motif batin mengalami sebuah pembaruan sehingga hal lama itu harus dibuang. Dan kemudian terpercik satu sinar untuk melihat wawasan ke depan. Kami harus seperti ini. Maka kekuatan itu bukanlah kekuatan fisik, tapi kekuatan non-fisik yang digarisbawahi oleh Paulus di dalam Roma 8 tadi, saudara-saudara, khususnya di ayat yang ke ayat 14, yang dikatakan sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau Anda dan saya yang mempercayai Yesus Kristus, yang memiliki Roh Kristus, dia mengingatkan kembali bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tapi di dalam roh. Kalau begitu Anda dan saya harus mempunyai satu gerakan yang begitu kuat ketika Yesus juga memberikan amanat agung. Kalau roh itu datang kepadamu, maka engkau akan menjadi saksiku untuk menyampaikan kabar baik yang memberitakan pertobatan dan pengampunan mulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Anda tahu bagaimana kekristenan itu akhirnya berkembang luas seperti yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul. Itu dimulai dari hasrat Tuhan itu sendiri yang memberikan rohnya kepada saudara dan saya. Dan ketika Maria Magdalena mengalami physical distancing, tidak menjamah Yesus, paling tidak ada dua hal di situ yang kita fahami. Yang pertama, dia sudah mendapatkan kerinduan sesaat dari melihat Yesus yang mati dan sekarang melihat Yesus yang bangkit. Artinya, kalau dia mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku yang juga Bapakmu, kepada Allahku yang juga Allahmu, berarti ada kesempatan di situ. Itu kesempatan Anda dan saya sebenarnya untuk mengisi satu keharuan atau satu hasrat kerinduan untuk akhirnya berjumpa kembali. Nanti kita bisa hang out lagi di gereja dan seterusnya, katakan. Ada waktunya. Tetapi kita harus menyampaikan kabar baik itu. Dan kekuatan yang dari dalam, kalau saya boleh menitipkan apa yang dipikirkan Mahatma Gandhi itu, dia menjadi kekuatan yang mengubah segalanya. Kenapa? Karena memang bukan yang fisik yang bisa menghasilkan kekuatan, tetapi kehendak yang ditanamkan kuasa oleh sang pemilik mendatangkan kekuatan untuk kita menerobos kepanikan dan mengisi kehidupan yang bermakna. Itu yang pertama, dari mengapa Yesus seakan-akan ditolak untuk tidak menyentuh Yesus sendiri. Maria Magdalena maksud saya ditolak untuk tidak menyentuh Yesus yang bangkit. Yang kedua, ketika dia menggarisbawahi dengan mengatakan, aku akan kembali kepada Bapakku yang juga Bapakmu, Allahku, Allahmu, itu berarti dia akan naik kembali dan janji dia akan memberikan kuasa Roh Kudus yang penuh kekuatan itu akan menjadi waktu menanti dengan sabar, memohon dengan doa dan lain sebagainya. Hari ini juga di dalam physical distancing, bukan hanya Anda dan saya diberikan satu wawasan baru, tapi engkau dan saya hari ini kembali dikuatkan untuk berharap kepada Dia di dalam doa. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar di dalam janji. Itu sebabnya ketika engkau dan saya sudah mengalami hari Pentakosta, yaitu kelahiran gereja untuk pergi menjadi pembawa kabar baik, dan kemudian minggu pertama Juni kemarin kita merayakan Minggu Trinitas, bagaimana Allah berkarya di dalam penciptaan, penebusan, dan kelak di dalam pemuliaan, maka kenaikan Dia sampai kepada kedatangan yang disebut pemuliaan, itulah rentang waktu yang sebut saja sebagai physical distancing period. Yaitu satu periode di mana engkau dan saya perlu menjaga jarak untuk mengingatkan kembali yang Zizek ingatkan kita. Bahwa berjarak itu mendatangkan hasrat untuk kerinduan di dalam persekutuan itu menjadi hal yang nyata dan tidak dibuat-buat. Dan untuk meraih itu kita memang harus mengubah pola lama kita. Dan kita harus membangun satu
kebiasaan baru untuk menanamkan solidaritas global di dalam berkoordinasi satu dengan yang lain. Padahal Anda harus ingat, Zizek itu seorang ateis. Tapi kenapa dia bisa begitu jernih melihat itu semua? Saya tidak tahu. Tetapi pikiran dia perlu menjadi sebuah teguran batin kita yang terkadang panik dan tidak mau berusaha, bahkan mengatasnamakan iman dan lain sebagainya, menolak kesempatan untuk berjumpa dengan dia. Dan hari ini menjadi hari yang engkau dan saya perlu mengenang kembali. Ada satu pimpinan Tuhan yang seperti trial error kita untuk membuat sebuah aturan yang kelak mungkin akan menjadi aturan baku yang baru. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan? Yang pasti kita mengikuti semua aturan-aturan yang sudah dilakukan pemerintah. Bukan hanya untuk menopang mereka, tapi untuk melatih kita bagaimana seharusnya manusia hidup di dalam Tuhan yang diutus di tengah dunia. Bukan sebagai orang dunia, tetapi menggarami dunia, menerangi dunia, dan membawa mereka kembali kepada Sang Khalik selaku pemilik hidup mereka. Itu tugas saudara dan saya. Jadi saya berharap di dalam tema physical distancing ini kita bisa mendapatkan satu pengertian yang diperbaharui, sama seperti Maria Magdalena yang merasa bersukacita ketika namanya dipanggil. Kekuatan jiwani yang ada di dalam panggilan bukan hanya menunjukkan relasi yang hangat, tapi ada memori-memori yang terbangun di dalamnya yang muncul mendadak pada waktu itu. Apa sebenarnya? Pasti Anda akan ingat, cinta. Karena Maria Magdalena yang tidak banyak biografinya tercatat, dia adalah orang yang dilepaskan dari kuasa iblis. Hanya itu. Dan hari ini dia tidak ingin hidup di dalam kekuatan kuasa iblis, tapi kuasa roh Tuhan. Dan dia ingin memberitakan. Tapi Tuhan tidak kasih panjar untuk keinginannya. Bagi saya itulah hidup di dalam pengharapan. Oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena beberapa waktu lalu saya juga membahas tentang sauh iman itu. Bahwa Anda akan mendapatkan tujuan hidup. Karena pengharapan kita itu yang bagaikan sauh sudah dilabuhkan ke balik tabir. Yaitu sebuah down payment untuk menikmati cita Tuhan. Dan biarlah kita boleh pergi memberitakan kabar baik itu dengan pemahaman physical distancing tadi. Dan kalau Anda dan saya ingat, mungkin saya akan menutup bagian yang lain dari pikiran Van Gogh. Van Gogh mengatakan bahwa hal yang besar itu, dikerjakan oleh sebuah rangkaian hal-hal kecil secara bersama. Barangkali ini bisa mengingatkan kita atau mengikat kembali konsep dari Zizek tentang solidaritas global. Supaya engkau dan saya berkoordinir untuk mendatangkan komunitas yang baik. Biarlah bagian kecil yang Anda punya tidak usah dibesar-besarkan. Kita akan menjadi besar ketika kita berkoordinasi menjadi komunitas yang baru. Itulah yang dimaksud dengan solidaritas. Dengan interest, dengan objektif, dan juga goal. Kehidupan komunitas yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita boleh sampai di penghujung permenungan ini, biarlah kita bisa menutup dengan sebuah pikiran. Kalau begitu, kita akan terus menatap Dia yang tersalib. Bahwa apa yang kau dan saya alami dengan krisis pandemik COVID-19 tidak terlalu berat ketimbang kematian yang sudah ditanggung Yesus. Jadi kalau kita mengalami penderitaan atau aniaya dan lain sebagainya, saya paham bagaimana kesulitan hidup ke depan secara ekonomi dan lain sebagainya. Dan barangkali itu akan menguasai semua mata rantai kehidupan. Saya paham itu. Tapi marilah kita berdoa menanti pertolongan Dia dengan mengupayakan hal-hal yang terus diperbaharui. Bukan menangani krisis dengan kepanikan, tapi mempunyai perubahan radikal di dalam sikap mental seperti Maria Magdalena.
teringat masa lalu, bagaimana dikuasai dengan roh jahat, dan Tuhan melepaskannya, menjadikan alat berkat baginya dan komunitasnya. Dan hari ini dia mengundang Anda dan saya untuk hidup di dalamnya. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita saat hening dan kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah mendengar sabda-Mu. Permenungan yang mengingatkan kami untuk menghadapi krisis bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan batin yang mengalami pembaruan, sehingga lewatnya muncullah kekuatan yang bisa mendobrak segala rintangan-rintangan kehidupan, seperti kami diingatkan oleh Mahatma Gandhi. Ya Tuhan, kami juga diingatkan oleh Van Gogh bahwa hal besar itu justru muncul karena ada serangkaian hal-hal kecil yang dikerjakan secara bersama. Barangkali Engkau sedang menegur kami sebagai gereja karena merasa diri paling besar, paling hebat, dan seterusnya. Ternyata kami membuktikan sebagai umat yang rentan dan rapuh. Ampuni kami Tuhan. Bukakanlah hal baru yang terus akan kami hidupi, dan kiranya Engkau berkenan menolong kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus menata ulang kehidupan baru mereka, baik secara sosial, secara spiritual, dan hal-hal yang juga berkait dengan finansial, supaya Tuhan memberikan keahlian-keahlian baru yang mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Berkati juga Tuhan para tenaga medis dan paramedis yang menjadi bumper di dalam menangani virus COVID-19, supaya mereka juga dilindungi, dan berikan juga penghiburan kepada mereka yang Engkau izinkan mendahului kami. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami tidak berharap agar vaksin ditemukan, tapi kami berdoa Tuhan, berikanlah kami kelegaan untuk mengalami pembaruan yang dari-Mu, sama seperti Maria Magdalena yang menjumpai Engkau, yang harus menahan sesaat karena Roh Kudus yang kelak akan bisa menyatukan. Itu dimulai ketika kami memahami selaku anak-anak-Mu, anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kami boleh hidup di dalam roh, karena ada Roh Kristus yang mengajarkan kami dan meneladani segala perilaku yang seharusnya, agar kami juga boleh kelak hidup di dalamnya. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong setiap anak-anak-Mu, para pemimpin gereja di kemajelisan masing-masing, aktivis dan juga umat-Mu yang berupaya untuk mendatangkan kebaikan, memberitakan kabar baik, apakah itu suasananya baik atau tidak baik, kami harus sampaikan. Biarlah itu menjadi tekad kami, sehingga berita kabar baik Injil Yesus Kristus boleh sampai kepada banyak orang yang sedang panik, supaya mereka dibawa kembali ke jalan terang-Mu, dan mereka boleh menjumpai Engkau selaku Khalik yang setia memelihara, bahkan yang menebus, supaya mereka juga mempercayai Engkau dan menjadikan Engkau juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengarlah seru doa kami ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita persiapkan hati kita. Pada saat ini, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil daripada Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan boleh saudara transfer ke nomor rekening masing-masing gereja saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan pujian Beri Terbaikmu, KPPK 342. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu dan seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang telah kami lalui. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat-Mu. Bapa, biarlah Kau sucikan, Kau kuduskan akan pemberian persembahan kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bijaksanaan Tuhan untuk boleh mengelola persembahan kami dengan baik. Dan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat dan berguna bagi pelayanan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita menyanyikan pujian anugerah kasih dan pengharapan. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan berpisah
dan akan melanjutkan ibadah kita di dalam keseharian. Untuk itu, arahkanlah hati saudara. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menolong dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang selesai, silakan saudara mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.